suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekitarnya diberkahi oleh Allah, untuk Allah perlihatkan kepada kanjeng Nabi tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kehebatan Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Di antara tanda tersebut diperlihatkan oleh Allah ibadahnya para malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh, seperti gerakan dan bacaan yang ada di dalam sholat kita. Sehingga Rasulullah berharap bahwa ibadahnya malaikat tersebut diberikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi. Singkat kata, singkat cerita, diberikanlah kewajiban sholat kepada Rasulullah dan umatnya sebagai hadiah dari Allah Ta'ala yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Maka Nabi bersabda, man adda salawatil khamsa nada ibadatan malaikati salawati sab'in. Barang siapa yang melakukan sholat 5 waktu dengan baik dan benar, maka dia mendapat pahala dari Allah seperti ibadahnya para malaikat yang beribadah kepada Allah di langit pertama sampai langit ketujuh. Dan sholat adalah kunci dan intisari daripada agama kita. Sholat adalah fondasi agama kita. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban kita, tapi juga kepentingan dan kebutuhan kita. Jika kita sebagai orang beriman kepada Allah ingin mencari kebaikan agama, maka carilah di dalam sholat. Jika kita sebagai orang mukmin ingin mencari kebaikan dunia dan akhirat, maka carilah di dalam sholat. Sehingga tidak muluk-muluk. Kalau Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin, sholat fondasi agama, sholat tiang agama, sholat intisari agama. As-salatu miftahu kulli khair, dan sholat adalah kunci segala kebaikan. Dan sholat adalah tempat perjanjian antara kita dengan Allah untuk Allah masukkan surga seorang hambanya. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, khamsu salawatin katabahun Allah ala ibadah, ada 5 salat yang Allah wajibkan kepada seorang hamba. Barang siapa melakukannya dan tidak meninggalkannya karena meremehkannya, maka kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Maka Allah punya janji baginya untuk Allah masukkan surga dia, entah dicuci dulu kami neraka atau masuk surga secara langsung. Tetapi barang siapa yang tidak melakukan sholat karena menganggap remeh terhadap sholat, maka falaysa lahu indallahi ahdun, maka dia tidak punya janji dengan Allah. Insya'a adzabah, apabila Allah berkehendak, Allah akan menyiksa-Nya. Wa insya'a adkhalahu jannah, dan jika Allah berkehendak, Allah memasukkannya ke dalam surga. Maka sholat jangan pernah kita tinggalkan. Karena ketika Mi'raj ada diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi segolongan manusia yang mengangkat batu besar, dihadapkan kepada kepala mereka sendiri, hancur lebur otaknya, kemana-mana berserakan, dikembalikan lagi secara utuh oleh Allah, lalu dihantarkannya lagi batu besar tersebut. Begitu seterusnya sampai habis dosanya. Tanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa itu wahai Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Itu adalah contoh umatmu yang ketika di dunia berat kepalanya untuk melakukan sholat 5 waktu. Setelah bulan Rajab, alhamdulillah kita masuk pada bulan Sya'ban. Sekaranglah insya Allah tanggal 1 Sya'ban. Artinya 1 bulan lagi kita insya Allah sampai pada bulan Ramadan. Semoga Allah berkahi bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita, dan Allah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan. Bukan hanya 1 Ramadan, tapi Ramadan. Karena amalan ibadah di bulan Rajab menurut sebagian ulama dilipat gandakan menjadi 70 kelipat gandaan, di bulan Sya'ban menjadi 700, dan di bulan Ramadan menjadi 1000 kelipat gandaan. Apa amalannya? Kalau bulan Rajab istighfar,
maka di bulan Sya'ban selain istighfar, perbanyak membaca salawat kepada Nabi, karena kata ulama Sya'ban syahrul sholati ala Nabi Mukhtar. Bulan Sya'ban adalah bulannya membaca salawat kepada Nabi. Dan di bulan Sya'ban ada satu malam yang sangat istimewa, namanya malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, yang doa pada malam itu tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Dan malam Nisfu Sya'ban termasuk hari rayanya para malaikat, sebagaimana malam Lailatul Qadar. Kemudian masuk kita pada bulan Ramadan, maka disitulah puncak ibadah kita kepada Allah. Maka oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, di Jumat tanggal 1 Sya'ban yang barokah ini, saya mengajak kepada al-fakir pribadi, kepada para hadirin dan pendengar dimanapun Anda berada, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan memperbanyak beribadah kepada Allah, banyak baca istighfar, banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan banyak berbuat amalan-amalan baik. Siapa tahu kita termasuk hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ana wa